Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat semuanya, dalam keadaan yang baik-baik saja, dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran ekonomi. Oke, kali ini kita akan membahas materi kelas 12, yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan yang kita bahas ini utamanya yang berasal dari persamaan dasar akuntansi pada perusahaan jasa. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa laporan keuangan ini ada beberapa, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, neraca, dan sebenarnya ada satu lagi itu catatan laporan keuangan. Nah, untuk kali ini kita membahas yang tiga, yaitu laporan laba rugi, perubahan modal, dan neraca. Oke. Nah, yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu digunakan untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Apakah perusahaan itu mengalami laba atau untung atau malah mengalami kerugian. Nah, bagaimana cara menentukan laba atau rugi dari perusahaan itu? Caranya adalah dengan rumus pendapatan dikurangi beban. Nah, ini kita logika aja kayak kalian misalnya punya usaha. Kalau mau menghitung labanya atau ruginya berarti kan berapa yang kamu dapatkan dikurangi dengan berapa yang kamu keluarkan. Nah, misalnya kalau nggak gitu dalam kehidupan sehari-hari, kamu punya dapat uang saku berapa? Nah, terus yang kamu gunakan untuk beli jajan itu berapa? Ada sisa atau malah kurang uangnya? Logika singkatnya seperti itu. Oke, sekarang kita masuk ke format laporan laba rugi. Laporan laba rugi bisa disusun dengan format seperti ini. Nah, di sini rumusnya seperti yang tadi, pendapatan dikurangi dengan jumlah bebannya. Pendapatannya berapa dikurangi dengan beban-beban. Ini dapatnya dari mana? Taunya pendapatan sama bebannya ini. Ini didapat dari persamaan dasar akuntansinya yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi di kolom yang paling kanan itu kan ada keterangan. Nah, di situ adalah fungsi dari keterangan ini. Kita lihat berapa jumlah pendapatannya. Jadi dihitung jumlah pendapatan, lalu dilihat juga yang jumlah beban. Nah, untuk persamaan dasar akuntansi, pendapatan dan beban ini berpengaruhnya kan di modal. Makanya dilihat catatannya agar bisa membuat laporan laba rugi ini. Jika sudah dibuat, kita tentukan laba atau ruginya dari sini. Jika pendapatan itu lebih banyak daripada beban, maka dia disebut sebagai laba. Tapi jika pendapatan kurang dari beban, itu disebut sebagai rugi. Oke, itu yang laporan keuangan yang pertama. Laporan keuangan yang kedua yaitu laporan perubahan modal. Nah, laporan ini digunakan untuk mengetahui jumlah modal di akhir periode yang bersangkutan setelah menghitung atau mengetahui kondisi keuangan, yaitu laba atau rugi dari perusahaan tersebut. Tadi kan di yang pertama itu sudah tahu laba atau ruginya. Nah, laba atau ruginya itu dibawa ke sini. Makanya di sini rumusnya adalah modal akhir sama dengan modal awal. Modal awal diketahui dari mana? Modal awal diketahui dari persamaan dasar akuntansi juga. Makanya di kolom keterangan ada setoran awal atau modal yang pertama sendiri atau modal kumpulan modalnya. Misalnya si pemilik itu menyetorkan modalnya nggak cuma sekali, nggak cuma di awal aja. Nah, modal itu yang hanya modal saja ya, bukan total modal yang di kolom bawah sendiri. Tapi yang keterangan modal saja, setoran modal saja itu berapa? Ditambahkan dengan laba dikurangi dengan prive. Nah, di sini perusahaan kan belum tentu mengalami laba, bisa juga rugi. Makanya kalau rugi itu mengurangi dari si modal.
Nah, kalau misalnya laba atau ruginya belum ketemu, bisa dengan rumus ditambah modal awal, ditambah pendapatan, dikurangi dengan beban, dikurangi dengan price. Nah, selanjutnya kalau dituangkan dalam format akan menjadi seperti ini. Modal tuan bla 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 1 Januari, ini misal ya. Misal 1 Januari 2000 berapa gitu. Ditulis di pojok kanan, mepet. Nah, terus ada perubahan apa laba atau ruginya tadi. Kalau laba berarti menambah, kalau rugi kan berarti mengurangi. Lalu dikurangi dengan privenya. Nah, privenya itu kan pasti mengurangi. Kalau nggak ada priva gimana Bu? Ya nggak apa-apa, nggak usah dicantumkan. Jadi kita hanya mencantumkan yang ada saja. Nah, hasil dari perubahan ini perhitungannya ditaruh di sebelah kanan mepet di bawah, terus di sebelah kanan mepet lurusnya sama modal awal tadi. Lalu modal awal ditambah dengan perubahannya tadi itu disebut dengan modal akhir. Oke, yang selanjutnya adalah laporan neraca. Laporan neraca ini nanti akan menggunakan hasil perhitungan modal akhir di laporan yang kedua, yaitu laporan perubahan modal. Laporan neraca ini digunakan untuk mengetahui posisi keuangan perusahaan pada suatu periode tertentu. Ini yang biasanya digunakan untuk melakukan analisis keadaan perusahaan. Karena kan bisa mengetahui rasio dari hartanya berapa, utangnya berapa gitu. Oke, sekarang kita lihat rumusnya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah dengan modal. Ini sama kayak persamaan dasar akuntansinya karena memang kondisinya itu adalah hartanya kita itu berasal dari utang dan juga modal sendiri gitu. Harus balance juga ya di sini. Ini adalah formatnya. Oke. Yang di sebelah kiri itu adalah aset dan yang di sebelah kanan yaitu kewajiban serta modalnya. Tadi ingatkan rumusnya, aset sama dengan kewajiban ditambah modal. Oke, di sini ada aset lancar dan aset tetap seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Aset lancar itu apa saja, aset tetap apa saja. Nah, di sini kenapa kok ada akumulasi penyusutan? Itu apa? Nah, akumulasi penyusutan itu berlaku untuk aset tetap. Aset tetap kan bisa dipakai lebih dari satu periode. Nah, karena nilainya juga semakin berkurang, makanya disebut dengan penyusutan. Ini akan lebih banyak dibahas nanti di bagian siklus ya. Untuk penjurnalan, membuat jurnal penyesuaian. Jadi kalau data ini nggak ada ya udah nggak usah dicantumkan. Kita hanya mencantumkan apa yang ada di persamaan dasar akuntansinya dari data keuangan yang tertera saja. Jadi kalau nggak ada ya nggak usah dicari-cari karena kita hanya mengerjakan data yang ada itu. Oke, nah di sini aset lancarnya jumlahnya berapa? Ditambahkan dengan data aset tetap. Ini yang disebut dengan jumlah aset. Lalu yang di sebelah kanan yaitu kewajiban dibagi menjadi dua. Kewajiban jangka panjang dan jangka pendek. Sama juga kalau nggak ada nggak usah dicantumkan. Kita mencantumkan yang ada saja. Lalu kewajibannya dijumlah. Setelah itu modalnya yang dicantumkan adalah modal akhir dari laporan perubahan modal yang sudah dibuat tadi. Jadi 3 laporan itu runtut, saling berkaitan dan digunakan untuk mengisi laporan selanjutnya. Kewajibannya tadi sudah diketahui, modal akhirnya sudah. Nah, itu dijumlah. Jumlahnya itu adalah jumlah kewajiban dan modal. Antara jumlah aset dan jumlah kewajiban dan modal, kolom yang sebelah kanan dan sebelah kiri itu jumlahnya harus sama, harus balance. Nah, makanya syaratnya di akuntansi itu mungkin sering mendengar kata balance ya di sini. Ini yang menentukan bagaimana hasil pekerjaan kalian. Apakah balance atau belum. Walaupun selisih Rp500 pun juga harus
tetap balance, nggak boleh ada selisihnya. Oke, sekian yang dapat Bu Okta sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.